Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pusilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pusilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pusilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina.
Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay.
Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson. Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer.
Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak dua tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan
diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat
untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Frankfurt, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina. Pasukan Komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan Komando Marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah
oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan-pengakuan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di
dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya, kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir.
Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson. Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain.
Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner.
Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu
menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus, ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Frankfurt, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina. Pasukan Komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan Komando Marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media Barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia.
Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit,
pertokoan dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam 1 hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev.
Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan.
Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suria, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson. Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat.
Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November.
Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia.
Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300, sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfeuer, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporozhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal ini bergantung pada diskusi dari Barat sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporozhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Frankfurt, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal ini bergantung pada diskusi dari Barat sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Frankfurt, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Magowan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin di 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan Sekutu Timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Dan mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev.
Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata menangkan dan merebut wilayah Ukraina, menekan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata. Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok. Peringatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk mengimplementasikan formula perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson. Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain.
Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan.
Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh.
Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina. Pasukan Komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan Komando Marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguan. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Magowan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media Barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia.
Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan
serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi Perang Parit. Perang Parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya. Sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev.
Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini. Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan.
Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Yang mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson. Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat.
Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November.
Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung. Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia.
Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300, sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi Perang Parit. Perang Parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah, Ukraina, Zaporozhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Gostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit paru-paru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Gostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi Perang Parit. Perang Parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah, Ukraina, Zaporozhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Gostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada Angkatan Bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Gostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfeuer, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporozhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Gostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfeuer, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media Barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Yang mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkav, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit paru-paru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfeuer, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media Barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi Perang Parit. Perang Parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah, Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit baru-baru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Frankfurt, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi Perang Parit. Perang Parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah, Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global Khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 km persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkov, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit paru-paru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah live update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak. Permohonan itu disampaikan Zelensky pada Rabu 14 Desember 2022 dalam pidatonya ke Parlemen Selandia Baru. Zelensky mengatakan wilayah Ukraina yang terkontaminasi ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak sekarang mencapai seluas negeri Kamboja. Artinya seluas 174.000 kilometer persegi wilayah Ukraina telah terkontaminasi ranjau. Angka tersebut setara dengan luas negara Kamboja, Suriah, atau Uruguay. Ia menggambarkan invasi Rusia yang hampir berlangsung setahun sebagai ekosida. Ekosida ini akan berdampak lama bagi Ukraina, sehingga pihaknya memohon Selandia Baru dan negara lainnya untuk meningkatkan bantuan. Zelensky mendesak Selandia Baru yang militernya memiliki pengalaman luas dalam pembersihan ranjau untuk membantu memimpin upaya pembersihan di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Laut Hitam dan Laut Azov yang berdekatan juga dikotori dengan ranjau dan telah kehilangan ratusan ribu makhluk hidup. Sejauh ini, Selandia Baru telah memasok Kiev dengan peralatan dan pelatihan militer dalam jumlah yang sedang. Selandia Baru juga telah mengirim lebih dari 100 personil ke Eropa untuk memberikan nasihat kepada angkatan bersenjata Ukraina tentang keprajuritan. Perdana Menteri Selandia Baru yakni Jacinda Ardern mengindikasikan negaranya akan bersedia membantu upaya pembersihan dan membangun kembali negara Ukraina. Selain itu, pemerintah Selandia Baru juga menjanjikan tambahan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Ukraina melewati musim dingin. Selandia Baru juga menyoroti sanksi yang diberlakukan sehari sebelumnya terhadap Iran. Sementara Zelensky dan pasukan Ukraina telah mendatangi kota Kherson. Perlu diketahui Kherson menjadi satu kota yang telah dipenuhi ranjau. Ia mengakui rakyatnya akan mengalami masa yang sulit terutama secara psikologis dan finansial. Namun kedatangannya ke Ukraina maksud kami ke kota Kherson untuk memberikan semangat para rakyat Ukraina agar tidak menyerah terlebih wilayahnya dikepung oleh ranjau. Dilaporkan pasukan Ukraina telah merusak sebuah jembatan utama di luar kota selatan Melitopol yang diduduki Rusia. Diduga Ukraina menerapkan taktik yang sama seperti ketika mereka berhasil merebut Kherson.
Taktik yang dimaksud yakni memutus jalur pasokan Rusia dan mengisolasi tentara Moskow hingga akhirnya mereka menyerah. Jembatan yang dihancurkan Ukraina yakni terletak di atas Sungai Molona. Jembatan tersebut menghubungkan Melitopol dan desa Kostasinkav, di mana lokasi tersebut berada tepat di sebelah timur kota Jalan Raya M14. Bahkan telah beredar video yang memperlihatkan kerusakan jembatan tersebut. Satu video menunjukkan dua penyangga jembatan telah rusak karena serangan Ukraina. Dilaporkan jembatan tersebut tidak dapat digunakan untuk lalu lintas militer yang padat. Serangan di jembatan itu terjadi hanya 2 hari setelah Ukraina menghantam barak Rusia yang berlokasi di sebuah resort di kota tersebut. Ukraina melakukan serangan dengan roket HIMARS yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Peningkatan tekanan Ukraina terhadap pasukan Rusia di Melitopol tampaknya mengikuti pola yang serupa dengan taktik yang digunakan melawan Kherson sebelum pembebasannya, yakni dengan menargetkan pasukan Rusia dan jalur suplai, termasuk jalur logistik ke semenanjung Crimea dan ke timur melalui kota-kota yang diduduki Rusia hingga Berdyansk dan Mariupol. Dengan pasukan Ukraina sekarang beroperasi di sebelah timur Sungai Dnipro, Melitopol dipandang sebagai tujuan utama Kiev di selatan negara tersebut setelah merebut kembali Kherson. Di timur negara itu, di mana telah terjadi pertempuran sengit paru-paru ini di sekitar kota Bakhmut. Baik Rusia maupun Ukraina mengatakan bahwa situasi di medan perang di wilayah Ukraina Timur Donetsk sangat sulit. Pada hari Selasa 13 Desember, masing-masing mengklaim beberapa keberhasilan serangan untuk memukul mundur satu sama lain. Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari 4 wilayah di Ukraina yang diproklamirkan Moskow sebagai miliknya pada bulan September. Pejabat tinggi Moskow mengatakan lebih dari setengah Donetsk berada di bawah kendali Rusia. Sementara Komando Militer Ukraina mengatakan dalam pembaruan medan perang, pasukannya telah memukul mundur Rusia di 10 wilayah tersebut. Rusia mengklaim secara bertahap telah memajukan posisinya. Kementerian Pertahanan mengatakan serangannya telah menewaskan 30 personil militer. Ukraina sedang gencar melancarkan serangannya ke Rusia. Kali ini Ukraina menyerang depot minyak di Rusia menggunakan pesawat tak berawak. Akibat serangan tersebut, depot minyak itu meledak hingga terlihat kobaran api yang sangat besar. Pasalnya di depot minyak tersebut berisi tangki berisi ribuan solar. Depot minyak yang terletak di Bryansk, Rusia membakar sekira pukul 6 waktu setempat. Perlu diketahui daerah Bryansk sendiri terletak di perbatasan dengan Ukraina bagian utara. Menurut media Rusia, serangan tersebut tidak memakan korban tewas ataupun luka-luka. Video kebakaran di depot minyak pun tersebar di media sosial. Nampak 2 tangki bahan bakar memuntahkan asap dan api. Kemudian terlihat pula gumpalan asap hitam tebal membumbung ke langit. Gubernur setempat yakni Alexander Bogomas menuduh Ukraina dalang dibalik serangan pesawat tak berawak tersebut. Pasalnya beberapa hari terakhir ini Ukraina terus menyerang fasilitas yang digunakan pasukan Rusia. Bogomas mengatakan api melahap area seluas 1.800 meter persegi. Beruntungnya api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran yang ada di wilayah tersebut. Meski Bogomas mengakui pemadaman tersebut cukup sulit lantaran harus melibatkan 80 orang. Sementara kantor berita negara TASS kemudian melaporkan bahwa api telah menyebar ke area seluas 4.000 meter persegi. Rupanya kebakaran depot minyak di Rusia bukan menjadi pertama kalinya. Pada Oktober 2022, peristiwa serupa juga terjadi di Belgorod. Saat itu, depot minyak di Belgorod terbakar setelah dibom dan diduga didalangi Ukraina. Kemudian peristiwa serupa juga pernah terjadi di sebuah lapangan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Diduga Ukraina membakar sebuah kapal tanker minyak Rusia. Peristiwa itu terjadi setelah Moskow menyalahkan Kiev atas serangan serupa di wilayah Rusia.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina. Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia, yakni Wagner Group. Ia meninggal pada bulan September 2022 silam, namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November. Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda, berusia 23 tahun. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Sikis Institute. Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditangkap kasus narkoba. Akibat kasus narkoba, Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Setelah keluar dari penjara, Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina. Menurut pemerintah Zambia, Nyirenda diberi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina. Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana. Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kakubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina. Kakubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia, yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Nyirenda dikirim ke garis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan. Ketua kelompok Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan. Pada bulan September, rekaman yang bocor menunjukkan Prigozhin menguraikan aturan pertempuran. Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar. Bahkan Prigozhin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup, namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup. Kini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa. Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai. Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Zambia. Kakak perempuannya yakni Musangalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban. Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda. Hampir semua negara NATO menghadapi persediaan senjata dan amunisi yang menipis. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Hal itu dikatakan dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir CSIS. Dalam pernyataannya, Smith menggunakan contoh Estonia. Negara tersebut telah memberikan bantuan dalam jumlah besar ke Ukraina. Namun sekarang justru Estonia menghadapi beberapa kekurangan yang sangat nyata. Smith pun mengatakan keadaan tersebut tidak hanya dialami Estonia. Pasalnya, hampir semua anggota NATO juga mengalami krisis senjata dan amunisi. Sementara grup kontak untuk Ukraina difokuskan pada pengorganisasian pengiriman ke Kiev. NATO telah menugaskan konferensi direktur persenjataan nasional untuk menangani masalah penurunan stok di seluruh aliansi. Uni Eropa pun telah meluncurkan inisiatif terpisah yang ditujukan untuk industri militer. Smith menambahkan kuncinya ada pada penemuan jaringan ikat. Oleh sebab itu, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat bekerja sama agar tidak bertentangan. Dari penjelasan Smith, semua upaya ini ditujukan untuk membujuk industri militer di Barat agar memperluas produksi. Amerika Serikat dan sekutunya telah menyalurkan bantuan militer ke Ukraina sejak tahun 2014. Namun sejak Februari, Amerika Serikat mengirim lebih banyak amunisi, senjata kecil, dan senjata berat termasuk tank serta artileri. Hal tersebut membuat Moskow berkali-kali memperingatkan negara-negara Barat agar tidak mensenjatai Kiev. Menurut Rusia, bantuan dari negara Barat justru akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.
Dilaporkan militer Ukraina kehabisan stok senjata. Habisnya senjata tersebut dikarenakan Ukraina terus melawan Rusia. Bahkan Ukraina kehabisan stok senjata yang menjadi andalannya yakni rudal S-300. Sehingga ditakutkan Ukraina mengalami penurunan kemampuan anti-udara. Kabar tersebut telah dirilis dari media Inggris yakni Financial Times. Media asing tersebut mengutip pernyataan dari seorang pejabat senior Ukraina. Disebutkan Ukraina kehabisan pasokan amunisi dan suku cadang untuk sistem pertahanan udara S-300 serta sistem rudal Buk era Soviet. Diketahui dua rudal tersebut digunakan untuk melawan serangan Rusia yang mengincar infrastruktur energi negara Ukraina. Padahal biasanya Ukraina menggunakan sistem pertahanan udaranya berupa dua rudal itu saat serangan Rusia datang. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, yakni Kolonel Yuri Ignat. Dengan cara itu, Ukraina mampu menangkis serangan rudal musuh. Namun penggunaan yang terus-menerus ketersediaan dua rudal itu semakin menipis. Hal ini menimbulkan tantangan lantaran Ukraina tidak mungkin mendapatkan rudal tambahan untuk sistem ini. Diketahui ternyata kedua rudal tersebut diproduksi di Rusia, sedangkan untuk menemukan stok yang tersedia di tempat lain terbukti sulit. Ignat mengungkapkan kini Kiev mengupayakan sistem pertahanan udara dengan bergantung dari bantuan Barat. Sementara negara Barat dan NATO sendiri juga mengakui sedang kehabisan stok senjata. Stok persenjataan mereka terkuras dikirim ke medan perang Ukraina. Sementara produksi untuk mengisi gudang senjata tak sebanding kecepatannya. Hal tersebut telah disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Julian Smith. Menurut Julian Smith, Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa terus berupaya mendesak industri militer Barat untuk meningkatkan produksi guna mengatasi kekurangan tersebut. Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina, sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir, pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grandfeuer, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasok rudal Patriot ke Ukraina.
Pasukan komando Inggris ikut bertempur secara rahasia di Ukraina. Pasukan komando marinir Inggris menjalankan operasi-operasi berisiko tinggi di Ukraina beberapa bulan setelah konflik berlangsung. Pengakuan ini dikemukakan oleh Letnan Jenderal Robert Maguire. Menurutnya, marinir kerajaan Inggris melakukan operasi berisiko tinggi di Ukraina pada April silam. Sebelum pengakuan Maguire, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analisis dan media barat. Begitu pecah pertempuran pada 24 Februari 2022, 45 prajurit Komando Marinir Kerajaan Inggris meninggalkan Ukraina setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekira 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara tersebut pada April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev. Menurut Magowan, operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik serta militer yang tinggi. Sebelumnya, Magowan menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Kerajaan, sehingga ia menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan Inggris. Sementara Magowan tidak merinci misi apa yang sedang dilakukan pasukan komando. Namun pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui bahwa pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Kiev pada April silam. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat. Ia mengklaim pada September seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasehat Barat. Namun pernyataan Putin dibantah oleh think tank Royal United Service Institute, yakni Edward Arnold. Pengakuan Magowan pun membuktikan bahwa Arnold bersalah. Namun Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukannya di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon mengakui pasukan Amerika Serikat sedang memeriksa pengiriman senjata di suatu tempat Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konflik Ukraina dapat meletus menjadi perang penuh antara Rusia dan NATO. Ia juga mengklaim bahwa NATO telah difokuskan untuk menghindari konflik global baru. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariananda, inilah Live Update selengkapnya. Rusia mengklaim negaranya berhasil menguasai wilayah Donetsk. Meski begitu, Presiden Rusia mengakui bahwa negaranya sulit menembus wilayah Ukraina yang lain. Hal tersebut disampaikan oleh administrator Moskow, yakni Denis Pushilin. Ia mengatakan Republik Rakyat Donetsk menjadi satu dari 4 wilayah Ukraina yang diproklamirkan Rusia sebagai miliknya. Kepemilikan ini telah disampaikan pada bulan September 2022 silam. Proklamir tersebut disampaikan bebarengan saat latihan yang dikecam Ukraina dan sekutunya sebagai referendum palsu. Denis Pushilin mengatakan lebih dari 50% wilayah Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan. Namun hingga kini pihak Ukraina belum memberikan klarifikasi terkait deklarasi dari Moskow. Diketahui beberapa pekan terakhir terjadi pertempuran sengit di wilayah Donetsk. Meski begitu belum diketahui secara jelas bagian Donetsk mana saja yang sudah dalam kendali Rusia. Moskow mengklaim kepemilikan wilayah tersebut dilakukan secara bertahap. Perebutan wilayah tersebut dilakukan seiring pasukan Putin maju dan memukul mundur militer Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Desember 2022. Pihaknya mengklaim serangan dari pasukan Moskow dapat menewaskan kurang lebih 30 personil militer Ukraina hanya dalam waktu sehari. Sementara Pushilin mengatakan situasi berbeda saat pasukan Rusia berusaha merebut garis kontak Liman. Ia mengaku perebutan wilayah tersebut lebih sulit dibanding yang sebelumnya. Pasalnya diakui militer Ukraina terus berusaha melakukan serangan balik. Meski begitu, Ukraina telah membebaskan Liman dengan cepat. Selanjutnya, Rusia sedang mencoba untuk menggempur kota Bakhmut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan Rusia ini dilakukan pada Jumat 9 Desember 2022 dini hari hingga Sabtu 10 Desember. Menurutnya ada sekira 20 serangan udara yang diluncurkan, bahkan 60 roket militer Rusia diluncurkan ke seluruh penjuru Ukraina dengan serangan terparah di distrik Bakhmut. Serangan ini menargetkan infrastruktur penting seperti daerah perumahan, rumah sakit, pertokoan, dan gudang. Selain itu, serangan pesawat tanpa awak yang dilayangkan Rusia juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban tewas. Di Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur pada Selasa 29 November silam. Akibat pertempuran tersebut, dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut dilaporkan terus bertambah setiap harinya, bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia I. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember 2022. Selain kota Bakhmut, pasukan Rusia juga sedang berusaha merebut kota Avdiivka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia terus memusatkan upayanya untuk maju dan merebut kedua kota tersebut. Dilaporkan 9 pemukiman diserang di dekat kota Avdiivka. Meski kedua kota tersebut telah mengklaim kerusakan yang parah, namun Ukraina belum melepaskan kota Bakhmut dan Avdiivka. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak konsisten dengan pernyataannya soal perdamaian dengan Ukraina. Pasalnya kali ini Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut telah disampaikan melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa 13 Desember 2022. Ia mengatakan penambahan Rusia atas 4 wilayah Ukraina, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai subjek baru. Diketahui pencaplokan 4 wilayah tersebut telah dilakukan Rusia sejak September 2022. Namun, sebagian besar negara di PBB mengutuk sebagai tindakan ilegal. Peskov pun menanggapi permintaan Zelensky kepada para pemimpin negara anggota G2 pada Senin 12 Desember. Zelensky meminta bantuan lebih banyak kepada negara G7. Presiden Ukraina itu meminta peralatan militer, dukungan stabilitas keuangan dan energi, serta dukungan solusi perdamaian. Sementara dukungan solusi perdamaian tersebut dilakukan dengan permohonan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina mulai Natal 2022. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Di sisi lain, Ukraina dan sekutu baratnya telah menolak referendum palsu di 4 wilayah Ukraina bagian selatan dan timur. Mereka mengatakan bahwa referendum tersebut dilakukan di bawah todongan senjata. Sejak aneksasi, Rusia sendiri telah kehilangan pijakan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Selain itu, Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya, barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan dan kemunduran. Sementara Ukraina mengatakan Rusia harus menghentikan serangannya dan menarik diri dari semua wilayah yang telah didudukinya.
sudah mendesak para pemimpin G7 untuk mendukung gagasannya mengadakan KTT Perdamaian Global khusus. KTT tersebut akan difokuskan pada implementasi rencana perdamaian 10 poin Kiev. Ke-10 poin tersebut akan menekankan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak ada konsensi teritorial di pihak Kiev. Rusia disarankan menggunakan senjata nuklir jika ingin memenangkan perang dengan Ukraina. Bahkan nuklir disebut menjadi satu-satunya cara agar Rusia mengalahkan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disarankan oleh seorang komandan Rusia yakni Alexander Khodakovsky. Pasalnya, ia melihat selama hampir 10 bulan invasi, Rusia belum kunjung meraih kemenangan di Ukraina. Pertahanan Ukraina disebut kokoh lantaran semangat para pasukan Kiev untuk mempertahankan wilayahnya. Selain itu, pertahanan Ukraina semakin kuat lantaran mendapat bantuan militer dari Barat, sehingga pasukan Ukraina memiliki senjata militer canggih untuk memukul mundur pasukan Rusia. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berjuang demi mencapai tujuan substansialnya. Sementara hingga kini Putin hanya menggertak akan mengeluarkan nuklir. Namun, buktinya hingga kini senjata mematikan tersebut tak kunjung diluncurkan. Hal tersebut dikarenakan Putin merasa khawatir jika memerintahkan untuk menekan tombol merah nuklir. Di satu sisi, Putin mengakui satu-satunya senjata yang bisa membuat negaranya menang melawan Ukraina adalah nuklir. Terlebih kini peluang untuk memenangkan dan merebut wilayah Ukraina semakin kecil. Hal ini dikarenakan perang berkembang menjadi konflik yang lebih besar dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sementara Khodorkovsky mengatakan otoriter militer Rusia menyadari sumber daya mereka memiliki keterbatasan, sehingga menjadi tanda atau isyarat kemungkinan Rusia akan beralih senjata nuklir untuk mengalahkan Ukraina. Namun Rusia tak akan segan-segan meluncurkan nuklir saat NATO melintasi batasan tertentu. Bahkan Rusia akan meluncurkan nuklir saat NATO terlibat langsung dalam konflik militer Moskow dengan Ukraina. Putin masih menahan diri untuk memerintahkan senjata nuklir. Pasalnya negara Barat dan NATO masih terlibat membatasi keterlibatannya dalam perang. Sejauh ini mereka baru memasuk senjata dan dukungan kemanusiaan untuk Ukraina. Khodorkovsky mengakui bahwa Rusia tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan seluruh anggota NATO. Terlepas dari pernyataan Khodorkovsky, NATO belum mengindikasikan rencana apapun untuk memulai keterlibatan langsung dalam perang Ukraina. Namun, Putin telah mengeluarkan ancaman terhadap negara-negara Barat. Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika negara Barat dan NATO terus memasok senjata ke Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memperingatkan pekan lalu bahwa Putin sedang mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik pasukannya saat Natal 2022. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di hadapan para peserta KTT G7 secara virtual. Pada kesempatan itu, Zelensky turut mendesak para pemimpin Barat menyediakan senjata yang lebih canggih untuk membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Zelensky juga mengusulkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Formula Perdamaian Dunia untuk mengimplementasikan Formula Perdamaian Ukraina. Dalam momen tersebut, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin negara G7. Pasalnya, negara G7 terus memberi dukungan ke Ukraina dalam melawan Rusia. Meski begitu, Zelensky meminta negara G7 tetap memberikan bantuan pada tahun 2024 mendatang. Ia mencatat Ukraina memerlukan lebih banyak amunisi, pasokan energi, dan juga diplomasi. Para pemimpin G7 sendiri dilaporkan mendukung seruan Zelensky. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan, para pemimpin G7 menyebut Rusia harus segera mengakhiri perang ini.
Presiden Vladimir Putin diminta menghentikan serangannya terhadap Ukraina. Selain itu, pasukan Rusia diminta ditarik dari Ukraina tanpa syarat dari wilayah tersebut. Sementara Rusia menolak usulan perdamaian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin mengatakan Ukraina perlu lebih dahulu menerima realitas teritorial baru, sehingga Putin tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan melalui juru bicaranya Dmitry Peskov pada Selasa 13 Desember. Menanggapi pernyataan Zelensky, Peskov mengatakan 3 permintaan tersebut justru menuju kelanjutan permusuhan. Memang Rusia lebih sering berbicara tentang kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan damai. Namun Rusia beranggapan bahwa Ukraina dan negara Barat tidak ada sikap siap untuk bernegosiasi. Pasalnya Barat terus memberi bantuan kepada Ukraina seolah mendukung perang dengan Rusia. Sehingga Rusia menolak tuduhan bahwa pembicaraan diplomasinya merupakan upaya mengulur waktu untuk memungkinkan pasukannya yang terkuras berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan perang dan serangkaian kekalahan serta kemunduran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluh lantaran wilayahnya banyak yang terkontaminasi ranjau, sehingga Zelensky meminta bantuan negara barat untuk membersihkan negaranya dari ranjau dan persenjataan lain yang belum meledak.